Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, saya ingin menyampaikan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, secara khusus penyidik yang menangani perkara yang saya laporkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit 4 Renakta, di mana dari awal pemeriksaan BAP, saya merasa pelayanannya sudah kurang simpatik dan humanis. Apalagi setelah saya lapor ke sana kemari, ke Itwasum, ke Propam Mabes, dan ke Ombudsman terkait penyidikan kasus saya yang seakan jalan di tempat dan tidak ada kejelasan, dan saya sudah menunggu 12 bulan. Kasus saya naik ke sidik, akan tetapi tidak ada penetapan tersangka, dan justru hasil setelah saya laporkan penyidik, kasus yang saya laporkan di SP3-kan oleh penyidik, dan saya hanya mendapat SP2 HP terakhir yang berisi kasus di SP3-kan karena tidak adanya cukup bukti. Kenapa tidak dari awal penyelidikan di SP3-kan? Kenapa setelah sidik baru di SP3-kan? Apapun alasannya, penyidik tetap benar dan tidak salah. Tapi saya sangat yakin di balik ini semua, dengan di SP3-kan laporan saya, pasti ada suatu skenario lain. Saya sangat yakin itu. Bapak Kapolri, saya sangat kecewa dengan penegak hukum Polri, khususnya penyidik Unit 4 Renakta yang menangani kasus saya ini. Hukum dan keadilan hanya milik orang yang kuat dan punya power. Sia-sia lapor polisi jika tidak punya modal. Hukum dan keadilan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah yang saya alami. Pak Kapolri, saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa. Karena semua itu hanya slogan saja, tapi kenyataannya berbeda. Apa karena kasus saya tidak punya manfaat dan keuntungan untuk Polri dan merepotkan Polri? Apakah karena saya tidak punya modal uang untuk membiayai penyidik, untuk operasional, dan atau karena saya orang bodoh sehingga gampang dan mudah sekali dipermainkan? Semua terbukti. Saya tanya ke Kabak Wasidik, dilempar suruh tanya ke penyidik dan Kasubdit yang menanganinya. Saya sangat kecewa sekali dan sia-sia jika selama ini penantian saya selama 1 tahun hanya berbuah SP3. Ada permainan apa ini? Pak Kapolri, tolong semua ini jangan hanya slogan dan pencitraan saja. Kenyataannya, saya sebagai pelapor merasa tidak mendapatkan keadilan dan kejelasan. Lapor ke polisi alasannya tidak cukup bukti. Saya sungguh sangat teraniaya. Saya menjadi orang miskin dan tidak berdaya. Bisanya hanya dibodohi dan dipermainkan, yang ujung-ujungnya kasus saya di SP3-kan oleh penyidik. Pak Kapolri, saya tidak meminta diperlakukan secara istimewa, tapi saya hanya minta tolong keadilan benar-benar ditegakkan. Sekarang semua terbukti apa yang menjadi pernyataan dari salah satu anggota Polri yang menyampaikan jika polisi akan bekerja jika ada duitnya, ada atensi dan viral. Itu semua terbukti. Kalau orang nggak punya uang seperti saya dan buat penyidik merasa direpotkan, ujung-ujungnya malah kasus laporan saya di SP3 kan. Ini realita yang saya alami. Tagar sia-sia lapor polisi jika tidak punya modal itu kenyataan. Kenyataan yang saya alami.
karena modal saya hanya kejujuran. Saya tidak punya modal materi dan modal koneksi pejabat di Polri, jadi ujung-ujungnya saya harus menerima kenyataan pahit kasus laporan saya di SP3-kan oleh penyidik. Sungguh tidak adil dan tidak memberi keadilan. Ini yang saya alami, Bapak Kapolri. Hukum dan keadilan yang tumpul bagi orang bodoh dan miskin seperti saya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.